Baik, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu rekan-rekan semua. Pak Sadad, apa kabar nih? Alhamdulillah Pak Ketua sehat. Alhamdulillah. Terus nih Mbak Rizka, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, masih sehat, masih Alhamdulillah. semangat. Ya, tetap harus semangat ya. Ya. Ini Mas Syauki, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak, walaupun WFH tetap semangat kerjanya kayak di kantor Pak. Oh iya, saya pun juga begitu, Iya. tetap berada di Iya. kantor. Oke teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita akan membincangkan satu tugas dari kegiatan kita Latsar Angkatan 4 tahun 2021 oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang dengan satu topik mengenai benchmarking perusahaan BUMN. Bagaimana kita bisa menemukan nilai-nilai dasar aneka, ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, tentunya ini perlu kita diskusikan di antara banyak pilihan yang bisa kita gunakan, mana di antara yang paling bagus untuk kita sepakati sebagai video yang akan kita gunakan bagi kelompok ini. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita ingin mendengarkan nih teman-teman setelah beberapa jam yang lalu berjibaku dan mencari bahan-bahan di media dengan berbagai macam cara, sudah mendapatkan apa saja yang bisa dibagi pada kesempatan kali ini. Nah, untuk itu, untuk bisa menemukan nilai aneka, maka kita coba untuk mempersilahkan rekan-rekan untuk menampilkan video, ya. Lalu kemudian kira-kira nilai aneka apa yang menarik dari perusahaan itu untuk kita jadikan sebagai bahan pertimbangan nantinya. Untuk kesempatan yang pertama, kita akan mempersilahkan Pak Musadad untuk menampilkan hasil temuannya dalam beberapa jam yang lalu. Silakan Pak Mus. Suaranya belum di ini. Suaranya belum on. Oke. Suaranya belum ini. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya. Udah kedengaran belum? Udah. Baik, terima kasih Pak Ketua. Udah ya? Oke. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman sekalian. Izin saya untuk menyampaikan dari tugas kelompok kita, menyampaikan pendapat mengenai tugas benchmarking ini. Saya memilih untuk perusahaan Bavaria. Mohon boleh izin Pak Ketua untuk di videonya ya. Waskita Karya ya yang dipilih. Tampilkan videonya. Oke, sebentar. Kita coba lihat dulu. Apa sudah kelihatan di layar? Ya, sudah. Waskita Pak Karya Ketua. ya. Oke, baik. Saya Iya, coba. Waskita Karya. Bentar ya, kita saksikan. Suaranya agak kurang kedengaran Pak ya. Tapi ada tulisannya sih, jadi bisa kelihatan sih. Terus meningkatkan kemampuan adaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti bersama Waskita Bangun Indonesia. Iya. Oke.
Silakan. Tadi ada ini Pak ya, di video itu disebutkan ada profesionalisme, efektif, kinerja dan lain-lain itu Pak ya. Itu bisa masuk juga sih dengan nilai-nilai aneka ya. Tapi nanti ya. kita coba video dari kawan-kawan yang lain untuk perbandingan. Ya, terima kasih Pak Ketua sudah. Sinyalnya kurang kuat ini Pak Musyadat. Ya, sepertinya ada kurang ini. Sinyalnya. Kita tunggu saja. Senyumlah Bapak Ibu. Bu Rizka nggak senyum sama sekali. Jangan tegang. Ini Pak Mus lagi ini kayaknya. Hujannya deras mungkin di sana. Kayak Pak Lamazing kemarin kan jangan dijadikan beban ya. Santai aja kita tugas, penting selesai. Nah, itu keluar. Jadi keluar ya. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti sebentar aja kita ajak lagi bergabung. Udah masuk lagi. Sudah masuk lagi, ya. Langsung ada kode khusus ini. Udah masuk lagi. Alhamdulillah. Ya, kayak ini sinyal ini karena di sini juga gerimis hujan. Oh iya, benar. Ya, berpengaruh ya sekali. Gini, jadi Pak Ketua dan teman-teman langsung saja. Jadi terima kasih sudah menampilkan menampilkan informasi mengenai PT Waskita Karya. Kenapa saya memilih untuk perusahaan ini sebagai BUMN, sebagai benchmarking? Karena di dalam perusahaan ini sebenarnya sudah mencakup dari nilai-nilai aneka, terutama di dalam akhlak. Kalau di PT Waskita Karya ini mereka menerapkan akhlak, hanya amanah, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif. Jadi teman-teman kalian, PT Waskita Karya ini ketika ketika melakukan proyek atau setiap pembangunan di negara Indonesia kita, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil, ini membutuhkan perjuangan yang sangat besar, terutama untuk koordinasi antara pihak wilayah setempat, kemudian koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga untuk menyatukan antara wilayah-wilayah yang terpisah. Kenapa mungkin ini sangat tantangan sekali untuk PT Waskita Karya dalam untuk membangun negeri kita. Karena kalau tidak, bagaimana bisa terwujudnya jalur transportasi antar wilayah seperti yang dicanangkan Bapak Presiden kita, yang alhamdulillah sudah berjalan. Salah satu contohnya jembatan Suramadu, kemudian wilayah-wilayah atau lainnya. Mungkin ini Pak Ketua dan teman-teman yang bisa saya sampaikan dan pendapat saya. Kemudian saya persilahkan kembali kepada Pak Ketua. Oke, baik, terima kasih Pak Musadat ya. Jadi kita tadi sudah melihat bagaimana nilai-nilai aneka itu nampak pada perusahaan PT Waskita Karya. Selanjutnya kita akan melihat video yang lain ya. Ini adalah pilihan saya nampaknya nih. Saya memilih untuk PT PAL. PT PAL tadi punya saya ya. Kita coba lihat. Sorry, belum saya share screen ya. Kirain tadi sudah siap langsung. Oke. Baik, kita coba saksikan. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Namun, kami saling peduli dan menghargai perbedaan.
saling berdedikasi dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, mampu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan apapun menghadapi perubahan. Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Siap menerapkan akhlak sebagai nilai utama ke depan Indonesia Pesir Indonesia. Oke, baik teman-teman semua, itu tadi sekilas profil PT PAL ya yang sudah menerapkan nilai-nilai aneka ya. Tadi nampak ada unsur kompetensi ya, terus belajar, lalu di dalamnya ada unsur harmoni, mereka peduli dan saling menghargai, ada loyalitas di sana. Loyalitas ditujukan kepada kepentingan bangsa. Ini pas kaitannya dengan nasionalisme. Jadi pada perusahaan itu ada nasionalismenya, tapi dalam wujud mengedepankan kepentingan bangsa. Lalu adaptif terhadap perubahan. Mereka terus berinovasi dan yang juga tidak kalah penting nilai yang bisa kita peroleh adalah kolaboratif. Sinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Untuk membangun bangsa ini nggak bisa sendiri. Butuh kolaborasi, butuh kerjasama. Kira itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari profil PT PAL. Nah, itu kira-kira teman-teman semua. Ya sekadar tawaran yang saya berikan untuk menjadi bahan pertimbangan tentu. Ya. Lalu kita akan melihat kembali hasil benchmarking yang dilakukan oleh Mbak Rizka. Ya. Mbak Rizka memilih apa tadi Mbak Rizka? PT Telkom, Mbak. PT Telkom ya. Telkom Indonesia. Baik. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Muncul. Ya, tapi ini kok munculnya yang PT Telkom ya? Ya. Dari agak awal lagi, Pak. Dari sini. Biar ini waktunya. Ya, mulai dari situ, Pak. Suaranya kurang keras, Pak ya? Iya, suaranya. Telkom Indonesia setia berinovasi untuk Indonesia. Bekerja membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan. Menorehkan performa bisnis yang tinggi. Meraih beragam penghargaan untuk mewujudkan perusahaan kelas dunia. Dengan visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Telkom Indonesia percaya sinergi sesama seluruh entitas menjadi kunci. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi core values bagi setiap insan Telkom Indonesia dalam menerapkan budaya kerja The Telkom Way di era digital. Melalui infrastruktur jaringan digital terus menyambungkan Indonesia melalui laut, darat, dan udara. Telkom Indonesia terus berinovasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang berorientasi pada kenyamanan pelanggan serta hadir di setiap aktivitas masyarakat. Karena Telkom Indonesia percaya
dibangun dengan ide dan gagasan. Ia bekerja dan dedikasi. Hadir di setiap aktivitas. Upaya Telkom Indonesia membangun masyarakat digital. Peduli Telkom Indonesia untuk mewujudkan ekonomi digital Indonesia. Indonesia. Cukup itu kayaknya Pak. Sudah mungkin Pak. Sudah ada nilai-nilai akhlak yang sama tadi. Oke, silakan Mbak Rizka. Oke, menurut pandangan saya untuk benchmarking PT Telkom Indonesia ini, karena PT Telkom ini bergerak di bidang komunikasi dan jaringan, dan dia memiliki karena dia perusahaan yang paling besar ya menurut saya untuk yang bergerak di bidang telekomunikasi. Nah, untuk nilai aneka yang saya lihat dari perusahaan ini sepertinya yang lebih menonjol itu untuk pelayanan ya dan inovasi atau etika publik ini. Karena itu namanya juga informasi, apalagi sekarang era digital, semua harus serba cepat, semua harus terkoneksi dengan cepat, seperti itu. Dan PT Telkom sudah berusaha dengan adanya inovasi yang baru, membuka anak perusahaan juga, membuka layanan yang digital dan serba cepat, seperti itu. Mungkin itu yang lebih berkesan bagi saya. Dan itu mungkin bisa diterapkan nanti pekerjaan kita. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Menarik sekali ya. Saya membayangkan kalau tanpa Telkom, kita nggak bisa berkomunikasi seperti sekarang. Inovasinya luar biasa. Ya, meskipun kita boleh pakai kapal dengan PT PAL, ya itu memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Dengan kemajuan Telkom, dengan inovasinya ini justru kita malah lebih mudah berinteraksi ya. Satu buktinya. Oke. Mantap itu Pak. Ya, itu menarik sekali itu ya, bisa mempersingkat waktu komunikasi. Oke. Baik teman-teman semua, kita punya satu lagi hasil benchmarking yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Syauqi. Silakan Mas Syauqi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta tolong Pak Rahman untuk bantu share itu tadi video yang kami berikan. Yang ini ya? Ah, iya Pak. Membawa kekuatan. Perjalanan akan selalu mengantarkan kebaikan untuk lainnya seiring dengan kehidupan yang terus berdenyut. Untuk setiap perubahan, kami terus bergerak maju menggenggam masa depan dengan akhlak yang mulia. Terus menumbuhkan kompetensi dalam diri dengan optimal. Inilah yang kami lakukan untuk terus
saja yang sudah kami lakukan untuk selalu terintegrasi dan bersinergi. Kami terus bergerak untuk selalu menjadi bagian dari setiap momen. Karena kami bukan sekedar mengatakan, tapi kami selalu ingin berkontribusi untuk memberi arti lebih pada kehidupan yang terus mengalir. Kami adalah insan kereta api Indonesia. Iya. Oke, boleh kami itu Pak jelaskan sedikit Pak? Ya, Izin. silakan. Jadi terima kasih kawan-kawan, Pak Abdurrahman, Pak Borizka, sama Pak Musyadad ya. Jadi kenapa kami memilih PT KAI Indonesia ini ya? Yang kita tahu bahwa semua BUMN sekarang ini menggunakan nilai-nilai akhlak. Akhlak itu amanah, kompeten, harmoni. Kemudian lainnya tadi apa Pak? Agak lupa tuh. Loyal, Pak. Loyal. Adaptif dan komunikatif. Nah, jadi kenapa kok memilih PT KAI? Yang kita tahu bahwa dulu ya zaman kita kecil tuh PT KAI itu buruk gitu Pak. Asal masuk ke tempat stasiunnya itu bisa kadang-kadang nggak pakai tiket, kemudian berantakan, ada penumpang yang naik di atas kereta, kemudian banyak pedagang asongan yang keliling gitu kan. Sedangkan sekarang itu perubahannya signifikan sekali. Itulah jadi kami mengambil PT KAI ini karena perubahan yang digunakan ya menggunakan metode akhlak tadi yang terbarukan ini, tapi mereka punya metode yang lama, nilai-nilai yang lama ya, yang insya Allah itu bisa bersinergi dengan materi kita, yakni aneka. Kalau boleh menambah lagi sedikit, kami sudah kirim PowerPoint tadi Pak, kalau boleh ditampilkan PowerPoint Pak. Oke. PowerPoint yang tadi. Oh, PowerPoint yang di grup kita ya? Ya, yang dikirim di grup tadi itu. Jadi kami sudah petakan ya, jadi nilai akhlak itu yang sudah bisa bersinergi dengan nilai aneka. Oke. Bentar ya. Silakan teman-teman sambil menunggu kan boleh juga nih. Kereta api itu keren banget menurut saya. Saya kalau lagi berada di Jakarta dulu pilihan yang utama itu kereta api karena tepat waktu mau kemanapun dia waktunya sangat disiplin. Tepat waktu ya. Sangat disiplin. Iya. Nah ini nih silakan. Nah, boleh ini Pak. Jadi, nah ini salah satu tampilan yang kami ambil dari bagian dari PT KAI ya. Di profil PT KAI, yang pertama mereka menggunakan amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh konsumen kepada mereka. Contohnya di situ dijelaskan tukang parkir nih amanah Pak di sana Pak, tidak ada yang ditipu-tipu, dihilangkan atau yang lain-lain. Boleh dilanjut yang kedua Pak? Ya. Nah, kemudian PT KAI juga kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ya. Jadi mereka mengembangkan diri yang kita tahu yang masa lampau itu pelayanannya buruk, kemudian kumuh, stasiun itu tempatnya anak ngamen, tempat orang-orang yang di jalan. Sekarang ini bersih, beli tiketnya bagus, tidak pakai antri yang panjang, pokoknya jauh lah signifikan Pak dari yang lalu. Lanjutkan yang slide selanjutnya Pak, minta tolong. Kemudian juga mereka ini harmonis ya, yang dijelaskan dalam profil mereka. Saling peduli dan menghargai perbedaan inilah yang perlu kita bangun di instansi kita. Jadi
inovasi ini memang banyak ya pemikiran-pikiran itu, tapi sikap saling peduli ini yang bisa menjadikan PT KAI ini berubah dengan secara yang signifikan. Berikutnya Pak. Nah, kemudian mereka juga menyatakan diri sebagai perusahaan yang loyalitas, berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Makanya mereka contohnya di video tersebut ya, seorang satpam ketika menemukan barang pelanggan yang tertinggal, mereka memberikan barang tersebut kepada konsumennya. Lanjut Pak. Nah, kemudian mereka juga adaptif ya, berinovasi dan antusias dalam menggerakkan dan menghadapi perubahan. Mereka tentunya dengan pandemi ini ya, sekarang kereta api ini ada kursi-kursi yang jaga jarak ya, kemudian tetap berinovasi, punya tempat-tempat yang nyaman untuk pelanggan. Berikutnya Pak. Nah, kemudian mereka juga kolaboratif, membangun kerjasama yang strategis ya dengan aparat yang lain, dengan petugas yang lain, terutama dengan polisi, dengan satuan pengamanan dan lain-lain, sehingga menciptakan kondisi stasiun yang aman, nyaman ya. Dan hampir kita sekarang ini hampir tidak mendengar lagi berita-berita yang mengatakan bahwa di stasiun ada copet, di kereta api ada copet. Itulah yang membuat saya ini merasa, ternyata begitu signifikan ya perubahan yang terjadi di PT KAI. Andaikan nantinya bisa kita adaptasikan, kita laksanakan di kampus kita, di sekolah kita, itu bagus Pak. Yang terakhir Pak, yang terakhir ya, jika disusun kalau nilai akhlaknya ya dikolaborasikan dengan nilai aneka, maka di sini amanah itu sebagai bentuk akuntabilitas dan anti korupsi. Kalau kompeten sebagai komitmen mutu, harmonis sebagai nilai nasionalisme dan etika publik, loyalitas sebagai nilai nasionalisme, adaptif sebagai nilai etika publik dan komitmen mutu. Kemudian kolaboratif kita bisa aplikasikan kepada nilai akuntabilitas dan komitmen mutu. Jadi insya Allah itu Pak yang singkatnya ya dari kami kalau mengenai PT KAI, saya menilai signifikan perubahan yang kita dapat, yang bisa kita lihat. Cukup Pak, insya Allah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Shoki. Saya kok sangat tertarik dengan ini ya. Tertarik ya? Inovatifnya itu luar biasa. Dan terutama keamanan ya, tadi itu ya. Iya, betul. Ya, alhamdulillah Pak. Ini malah lebih mantap kalau ini, dan sudah siap bahannya juga tampaknya. Dan juga perkembangannya teman-teman sekalian, iya, sudah terlihat jelas untuk dari. Ya, kita bikin video Pak bersama-sama bagi tugas. Ya. Kalau disetujui ya dari benchmark yang kami ambil ini. Kalau saya Gimana? setuju. Voting apa Pak? Kalau saya setuju nih, nah menarik sekali. Ya? Nilai-nilainya itu sangat ini, apa namanya, anekanya nampak banget. Ya. Anekanya nampak ya sudah. Ya, sangat kuat sekali anekanya. Jadi gimana nih Pak Mus, Mbak Rizka, kita setuju ya? Oke, ya. Kalau Mas Shoki nggak perlu juga jelas. Oke, kalau Mas Shoki nggak usah ditanya lah, karena ini hasil benchmarkingnya, nggak mungkin nggak setuju kan? Oke. Ya, kami juga mohon bantuan ditambah-tambahin Pak ya, jangan diambil terus, jangan diambil masalahnya. Gitu. Oke, baik. Jadi prinsipnya kalau begitu teman-teman semua, kita punya satu arah pendapat bahwa kita akan menggunakan PT KAI sebagai salah satu contoh BUMN yang menerapkan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, saya kira itu sudah boleh kita sepakati ya, untuk kita lanjutkan menjadi boleh Pak, kalau sudah sepakat, terima kasih. Boleh Pak, siap, oke. Oke, kalau memang sudah setuju, ini saya berikan kesempatan ke Pak Musadat untuk memberikan
kalimat akhir dari diskusi hasil benchmarking kita hari ini, sekaligus menutup juga mungkin Pak Mus. Silakan Pak Mus. Baiklah, terima kasih teman-teman dan Pak Ketua. Jadi sudah kita dapatkan mengenai benchmarking kita hari ini, karena sudah jelas tadi disampaikan oleh Mas Syauki mengenai PTKI, karena dilihat juga dari perkembangannya. Saya juga sangat setuju teman-teman sekalian, karena kalau dilihat dari perkembangannya itu memang sangat signifikan sekali, dan nggak ada berita-berita negatif akhir-akhir ini atau tahun-tahun sebelumnya mengenai PTKI. Jadi mungkin untuk kelompok kita sudah sepakat untuk mengambil benchmarking kita PTKI, dan mudah-mudahan anekanya atau nilai-nilai yang sudah diterapkan PTKI bisa kita terapkan juga sebagai ASN nanti di satuan kerja masing-masing. Insya Allah, amin, amin, amin. Amin. Baiklah Pak Ketua dan teman-teman sekalian, jadi sebenarnya sudah sepakat kita untuk menggunakan PTKI sebagai benchmarking kita, dan untuk penutupnya mungkin bisa juga menjadi contoh role model untuk kelompok-kelompok lainnya di kegiatan ini. Dan marilah kita sebelum kita tutup teman-teman, kita melafazkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis agar kegiatan ini memang berkah dan bisa bermanfaat. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, saya live dulu ya, matikan dulu ya. Iya, Pak recording.